Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dari Program Studi Sistem Informasi dengan NPM 2023-21-0096. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah struktur data bab kelima, yaitu tumpukan atau stack. Nah, di sini adalah table of contents atau daftar isi yang akan saya bahas pada presentasi ini. Mulai dari pengertian sampai ke contoh. Yang pertama itu mengenai pengertian. Pengertian stack. Stack atau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai tumpukan. Nah, berbeda dengan queue yang mana struktur data linearnya itu mengikuti prinsip first in, first out atau FIFO. Nah, kalau pada stack ini, struktur data linear itu mengikuti prinsip last in, first out atau LIFO. Artinya, elemen yang terakhir disisipkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Cara struktur data stack dalam menyimpan sebuah nilai itu dapat kita bayangkan pada piring yang ada pada gambar yang tersusun rapi secara bertumpuk ke atas. Apabila kita ingin mengambil piring bagian bawah, kita harus terlebih dahulu menyisihkan semua piring yang ada di atas. Dalam istilah pemrograman, upaya menambahkan elemen pada struktur data stack disebut dengan push, sedangkan proses menghapus atau menghilangkan elemen data dari stack disebut pop. Yang kedua itu merupakan fungsi dan kegunaan. Adapun fungsi dan kegunaan dari struktur data stack ini yang pertama digunakan dalam evaluasi dan konversi ekspresi aritmatika. Proses ini banyak dipakai untuk program compiler, digunakan dalam pemrograman rekursi, digunakan untuk pemeriksaan tanda kurung. Stack juga digunakan dalam manajemen memori dan dipakai untuk memproses pemanggilan sebuah fungsi. Yang ketiga itu merupakan karakteristik dari stack. Struktur data stack ini memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu stack digunakan pada banyak algoritma yang berbeda seperti Tower of Hanoi, Tree Traversal, rekursi, dan lain-lain. Stack juga diimplementasikan dengan struktur data array atau linked list mengikuti prinsip operasi last in first out, yaitu elemen yang dimasukkan pertama akan muncul terakhir dan sebaliknya. Penyisipan dan penghapusan terjadi di satu ujung, yaitu dari atas tumpukan. Apabila ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh, namun masih dilakukan sebuah operasi penyisipan elemen, maka akan terjadi stack overflow. Apabila struktur data tidak memiliki elemen data atau kosong, namun tetap dilakukan operasi penghapusan, maka akan terjadi stack underflow. Yang keempat, itu mengenai jenis-jenis stack. Jenis-jenis stack itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama register stack dan memory stack. Yang pertama, register stack itu merupakan stack yang hanya mampu menampung dalam jumlah yang kecil. Artinya, kedalaman maksimum pada register stack ini cenderung dibatasi karena ukuran unit memorinya sangat kecil dibandingkan dengan memory stack. Yang kedua itu memory stack. Pada stack jenis ini, kedalaman dari stack cukup fleksibel dan mampu menangani dalam skala yang lebih besar dibandingkan jenis sebelumnya. Yang kelima itu mengenai kelebihan dan kekurangan stack. Kelebihan penggunaan struktur data stack ini meliputi manajemen data yang efisien, gitu. Stack membantu mengelola data berdasarkan prinsip operasi LIFO yang tidak bisa dilakukan dengan linked list atau array. Manajemen fungsi yang efisien, ketika suatu fungsi dipanggil, variabel lokal disimpan dalam stack dan secara otomatis dihancurkan setelah dikembalikan. Stack juga memiliki kekurangan yang mana meliputi ukuran memori terbatas dan kemungkinan stack overflow, karena terlalu banyak membuat objek di stack dapat meningkatkan resiko stack overflow.
Nah, yang terakhir yaitu mengenai contoh stack. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu stack bisa dilihat pada koran, setumpuk koran yang tergeletak di lantai. Koran yang paling akhir itu ditambahkan atau ditaruh di atas adalah koran yang paling mudah dilihat. Sedangkan koran yang pertama kali diletakkan atau berada pada tumpukan paling bawah adalah koran yang paling sulit dilihat. Adapun dalam aplikasi pemrograman, stack digunakan untuk evaluasi ekspresi, pencocokan tanda kurung saat bekerja dengan ekspresi, digunakan dalam konversi ekspresi seperti infix ke postfix atau awalan ke postfix. Dan ini merupakan contoh penerapan atau penggunaan stack dalam pemrograman Python. Dan ini merupakan output dari pemrograman di slide sebelumnya. Nah, dalam contoh pemrograman ini itu telah membuat stack dengan metode-metode yang memungkinkan untuk operasi-operasi dasar pada stack seperti push, menambahkan elemen, terus pop, menghapus elemen, pick, melihat elemen teratas, dan isEmpty, mengembalikan true jika stack kosong, false jika tidak. Kemudian kita membuat objek stack dan melakukan operasi-operasi tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai tumpukan atau stack. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.